Kini kebaikan seseorang cenderung dinilai dengan besar kecilnya pemberian materi. Anak-anak mungkin memuji orang tuanya sebagai papa dan mama, ayah ibu yang baik, kalau mereka membelikan ini dan itu. Suami istri juga mungkin berharap dihadiahi ini dan itu pada hari istimewa mereka. Orang tua pun mungkin berpikir bahwa anak-anak akan senang kalau dikasih barang mewah ini dan itu, dan sebaliknya kelak anak-anak berpikir pada orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia. Kadang kita pun berpikir dan berkata bahwa sahabat dan kerabat kita itu baik jika memang suka membawa oleh-oleh. Dengan begitu, sepertinya pemberian yang paling berharga diungkapkan dalam bentuk materi, yaitu besarnya uang, mahalnya barang, atau ditunjukkan dalam bentuk bantuan tenaga, yaitu berapa lama waktu yang diberikan dan energi yang disisihkan. Orang bisa terjebak pada persoalan biaya dan benda, serta waktu dan tenaga. Padahal pemberian yang paling luhur yang mungkin bisa kita berikan pertama-tama adalah pemberian hati karena adanya kasih. Maka pemberian energi dan materi akan menjadi lebih mulia, makin berharga melampaui tenaga dan barang jika didahului oleh pemberian hati dan oleh pengorbanan diri sebagai ungkapan kasih. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya adalah contoh pemberian hati dan pengorbanan diri. Memberikan hati artinya menyediakan waktu, tenaga, dan usaha. Mengorbankan diri bisa berarti dengan sukacita menempuh kesulitan dan melakukan perjuangan hingga hidupnya menjadi berkat bagi sesama, membawa sukacita orang lain. Itulah kasih. Kelahiran Yesus Kristus sendiri merupakan bukti kasih Allah yang memberikan hati dan mengorbankan diri bagi manusia yang dicintai. Kita pun tentu diundang untuk memberikan diri agar kita juga hidup terberkati. Saudara-saudari yang terkasih, ada contoh Alkisah seorang raja Persia yang baik dan bijaksana mencintai rakyatnya, ingin mengetahui keadaan rakyatnya. Pada suatu hari ia berpakaian petani dan mengunjungi keluarga miskin yang tinggal di gubuk. Ia masuk ke sana berkunjung bagaikan orang miskin, lalu makan dengan lahapnya ransum makanan yang sudah apek yang disediakan oleh petani tersebut. Tak seorang pun mengenalinya. Pada suatu hari ia kembali ke gubuk itu lagi dan membuka identitasnya bahwa ia adalah seorang raja. Ia berterima kasih bagaimana rakyat itu menyambut orang yang miskin, sekalipun miskin disambut dan diberi makan. Maka terkejutlah mereka dan menyembah. Raja berpikir bahwa mereka pasti akan meminta sesuatu seperti rakyat pada umumnya kalau berjumpa dengan dia, sang raja, meminta sesuatu. Ia berkata, hadiah apa yang kau minta daripadaku karena engkau telah berbuat baik kepadaku, bukan karena aku seorang raja, tetapi karena aku seorang manusia yang membutuhkan. Di luar dugaan, orang tua itu berkata, Baginda, engkau telah meninggalkan tahta yang megah dan kemuliaan yang gemilang untuk mengunjungi hambamu yang peot di gubuk reot ini. Baginda telah memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Kepada orang lain, Baginda memberikan hadiah yang mahal tanpa berkunjung. Tetapi kepada hambamu, Baginda memberikan hati dan mengorbankan diri dengan cara berkunjung yang melampaui pemberian benda apapun yang telah Baginda berikan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Maria mengunjungi Elisabet
adalah bentuk pemberian hati dan pengorbanan diri. Pemberian hati menuntut pengorbanan diri, yaitu sikap mati raga dan menyediakan waktu, usaha, dan tenaga. Bukan semata-mata memberikan sisa apa yang tidak saya perlukan lagi. Pemberian hati menuntut pengorbanan yang tidak enak dan mungkin juga tak mudah. Ia harus meninggalkan keasikannya, mengesampingkan rencananya yang juga untuk mempersiapkan kelahiran bayinya, Yesus Putra Allah, dan menyangkal segala keinginan untuk apa? Melayani misteri ilahi, bahwa Yesus di dalam kandungannya harus dibawa berjumpa dengan Yohanes yang juga ada di dalam kandungan Elisabet, sesuai dengan pesan malaikat bahwa saudarimu mengandung. Tidak enak bagi Maria berjalan jauh dari Ein Karim, dari Nazaret di daerah Galilea menuju Ein Karim di Yudea yang jaraknya 145 km. Bisa dibayangkan dengan jalan kaki atau naik keledai berapa lama? Bisa sekitar 7 hari. Sekarang dengan menggunakan mobil ditempuh hampir dengan 3 jam. Tetapi di Yudea, Elisabet yang hamil 6 bulan menantikan bantuan. Mungkin untuk memetik sayuran di kebunnya, membersihkan rumah dan peralatan dapur, mungkin juga untuk memasak, atau pergi ke pasar, atau melakukan pekerjaan lain selama 3 bulan menjelang kelahirannya. Maria memberikan apa yang sungguh dibutuhkan, yaitu waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat. Maria memberikan hadiah yang sungguh berharga, yaitu dirinya. Ciri orang yang memberikan diri tidak menunda, dikatakan Maria bergegas-gegas, segera dengan cepat, gerak cepat, gercep kata orang. Maria begitu peka terhadap kebutuhan sesamanya. Pemberian diri lahir bukan karena latihan ataupun akting drama, bukan pula karena tindak tanduk normatif, tetapi keluar dari hati yang karena pengalaman iman dikasihi oleh Allah, di mana Allah juga telah memberkati dia. Berkat yang membawa kegembiraan karena putra Allah yang dikandungnya tidak dinikmati sendiri, melainkan diwartakan dan dibagikan kepada Elisabet, hingga Yohanes yang berada di dalam kandungan Elisabet pun melonjak kegirangan bersyukur bertemu dengan Tuhan. Maria mampu menghadirkan dan membawa Tuhan dalam hidupnya. Maria mengalami bahwa Allah telah memberikan dirinya kepada manusia. Ia yang ilahi rela menjadi manusia insani. Ia yang berkuasa rela dikuasai hukum insani, hukum alami. Ia yang memiliki tahta kemuliaan rela menjadi rakyat biasa, anak tukang kayu. Maria mengalami bahwa Allah memberikan diri kepadanya dalam bayi yang dikandungnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sesungguhnya dibutuhkan orang dan apa yang seharusnya kita berikan saat ini? Ternyata pemberian hati dan pengorbanan diri melampaui pemberian apapun dan menjadi dasar, fondasi, donasi, dan kontribusi apapun. Saat memberikan hati dan berkorban diri, orang dapat memberi rezeki dengan suka hati, menyisihkan sesuatu untuk sesama yang membutuhkan waktu, budi, energi, dan materi dengan penuh sukacita, segera tanpa menunda. Pemberian diri ternyata jauh lebih mahal dari segala pemberian, maka orang kadang merasa sayang, merasa tidak berani untuk memberikan dirinya. Kalau Allah saja ternyata tidak sayang memberikan dirinya bagi manusia hingga kita diselamatkan, masakan kita yang sudah diberkati tidak rela memberikan hati dan sedikit, tentu boleh juga banyak berkorban diri agar sungguh menjadi berkat. Kalau kita bertemu dengan orang lain, berkunjung kepada sesama, apa dan siapa yang dibawa? Maria membawa berkat dan membawa Yesus, sehingga orang pun yang bertemu mengalami sukacita.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama mengucapkan